Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, setiap kali saya memposting video tentang Indonesia dan Malaysia dengan maksud untuk mendinginkan suasana, untuk mencari solusi, itu selalu ada komentar-komentar yang negatif yang datang, baik dari Indonesia maupun Malaysia. Dan ini menunjukkan bahwa memang hubungan Indonesia dan Malaysia, terutamanya di media sosial, itu sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya sudah lama saya menghindari hal ini, tapi saya rasa saya harus bersuara juga guys. Dulu ketika saya mengawali membuat konten Indonesia dan Malaysia ini, hal ini jarang terjadi gitu. Bahkan hampir tidak ada ya saya temukan komentar-komentar negatif yang menyudutkan negara tertentu, baik Indonesia maupun Malaysia. Yang ada di kolom komentar pada saat itu adalah pujian, sanjungan, saling menghormati, memberi masukan, dan lain-lain yang positif itu tentunya. Tentu fenomena saling menghujat dan saling menghina ini seperti bola salju ya, yang lama-kelamaan tentu akan menjadi besar, yang berdampak buruk bagi hubungan kedua negara. Walaupun mungkin hanya terjadi di media sosial, tapi saya rasa dampaknya akan terasa di realitas kehidupan sehari-hari nantinya. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan fenomena ini gitu guys? Saya bertanya-tanya juga, dan memang banyak penyebabnya. Salah satunya mungkin beberapanya diantaranya adalah rivalitas ya, baik dari olahraga maupun yang lainnya. Misinformasi. Orang Indonesia yang menghujat Malaysia belum pernah ke Malaysia. Orang Malaysia yang berkomentar buruk dan menjelekkan Indonesia belum pernah ke Indonesia. Seperti itu. Jadi ini mungkin hanya terjadi di media sosial saja. Di realita kehidupan sehari-harinya belum pernah saya temukan sih guys. Di setiap belahan dunia manapun akan selalu ada orang-orang jahat. Orang jahat ini ketika diberi fasilitas untuk menyuarakan kebenciannya, untuk menyuarakan pemahaman kotornya, pemahaman sesatnya, itu akan selalu ada pengikutnya gitu guys. Akan selalu ada orang yang satu frekuensi dengan dia. Tidak terkecuali juga dengan influencer, konten kreator, atau juga YouTuber dan semisalnya gitu. Begitu banyak kita lihat influencer atau YouTuber dan semisalnya yang memberikan ruang kepada para pengikutnya untuk menghina, menjelek-jelekan, berkomentar buruk terhadap orang lain di kolom komentar di videonya gitu. Saya mencatat ada dua kategori YouTuber atau influencer yang berperan besar merusakkan hubungan Indonesia dan Malaysia di media sosial. Yang pertama adalah konten kreator atau YouTuber atau influencer yang semisalnya lah ya. Yang mereka tuh langsung frontal. Maksudnya memang kontennya adalah menjelek-jelekan, menghina, memburuk-burukan satu negara yang lain gitu. Jadi mereka to the point gitu guys. Langsung menyerang negara tertentu, entah itu dengan hoax atau dengan pemahaman kotor mereka itu guys. Yang kedua, para YouTuber atau influencer yang semisalnya yang menjelekkan negara tertentu itu secara halus atau secara samar. Biasanya mereka membandingkan kedua negara dulu nih. Misalkan ada negara satu dan negara dua nih ya. Mereka tuh membandingkan kedua negara ini dengan sisi kelebihan selalunya dari negara satu gitu. Jadi mereka membandingkan kedua negara ini selalunya dari negara kelebihan yang dimiliki oleh negara satu, yang negara kedua ini jelek gitu guys. Jadi seolah-olah yang negara dua ini terlihat selalu jelek, selalu salah, dan selalu buruk gitu guys. Jadi tidak berimbang lah gitu. Jadi memang selalu meninggikan negara tertentu dengan niat menjatuhkan negara yang lain gitu guys. Dan menurut pendapat saya dan hemat saya, ini justru menjadi trigger ya, menjadi trigger di mana masyarakat dari negara kedua tadi yang selalu terlihat jelek, terlihat buruk, itu akhirnya mencari tahu keburukan dari negara satu, kejelekan dari negara satu tadi untuk mereka counter balik gitu guys. Dan justru ini menjadi, saya rasa menjadi awal mulanya ya, begitu banyaknya menjamurnya sekarang konten-konten kreator atau YouTuber-YouTuber yang akhirnya menyerang negara satu tadi. Tapi kan mereka dahulu yang membuli kita gitu kan. Mereka yang lebih banyak membuli kita gitu. Saya tekankan di sini bukan tentang siapa yang pertama membuli, siapa yang pertama menghina, siapa yang lebih banyak menghina, siapa yang lebih banyak membuli. Ini lebih kepada apa yang Anda perjuangkan gitu. Kepada siapa Anda berpihak gitu. Kepada kebenarankah
atau kepada keburukan kah gitu. Jadi jika Anda dihina lalu Anda juga menghina, lalu apa bedanya Anda dengan mereka gitu? Jika Anda diburukkan lalu Anda memburukkan orang itu juga gitu, lalu apa bedanya kalian dengan mereka gitu guys? Ya kalian satu level gitu. Jadi kalian masuk ke lingkaran setan gitu. Setan ingin kalian masuk ke permainan mereka dan kalian terjebak di dalamnya gitu. Ada yang menghina lalu kalian hina lebih dahsyat lagi, ada yang ngebalas kalian lebih dahsyat lagi dan lebih dahsyat lagi, dan terus kalian masuk ke kubangan dosa, dan ya itu yang diinginkan oleh setan gitu guys. Jadi ada cara lain yang bisa saya utarakan, yang bisa saya sampaikan selain menyampaikan bahwa agama kita melarang ini semua loh gitu. Nah, karena saya seorang muslim, maka saya akan coba mengingatkan atau membahas hal ini dalam perspektif Islam gitu guys. Sering saya dengar orang Indonesia bilang kepada orang Malaysia itu seperti Malaysia, Malaides, dan lain-lainnya. Dan saya juga sering dengar orang Malaysia memanggil orang Indonesia dengan sebutan Indonesia dan lain-lain, dan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan satu sama lain gitu guys. Perkataan atau sebutan ini mengandung hinaan, ejekan, umpatan, yang mana ketika seseorang mendengarnya itu tidak senang, marah, atau benci dalam hatinya gitu, atau sakit lah seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Ada sebuah hadis yang coba saya sampaikan di sini. Rasulullah SAW menyukai seseorang dipanggil dengan nama yang paling dia sukai atau dengan kunyah yang paling dia sukai. Kunyah itu nama sebutan, misalkan bapaknya si fulan, ibunya si fulan gitu. Dan saya dulu pernah memanggil kawan atau sahabat saya dengan panggilan yang kasar ya, walaupun waktu itu saya maksudnya bercanda, tapi ternyata itu tetap salah guys. Di mata Islam itu nggak boleh bercanda pun nggak boleh seperti itu. Kita nggak tahu isi hati seseorang ya guys. Jadi lebih baik panggil dengan nama yang baik-baik saja guys. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengandung makna untuk kita menjaga persaudaraan, menjaga perasaan orang lain. Jangan menilai orang lain, jangan memburukan orang lain. Bisa jadi orang itu lebih baik dari kita. Dan di sini kita disuruh untuk bertobat ya guys. Mending guys ya, kalau bertobat kita dosa kepada Allah, kita bisa taubat nasuha, Allah langsung hapus dosa itu. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau dosa atau zalim kita terhadap manusia, terhadap orang lain, kita harus meminta maaf kepada orang itu satu persatu. Jadi Anda harus mendatangi orang itu satu persatu dan meminta maaf. Lalu bagaimana jika yang Anda sakiti itu satu negara guys? Anda mampu melakukan itu semua? Tentu tidak. Anda tidak akan mampu mendatangi satu negara, satu orang yang telah Anda sakiti dengan komentar jelek Anda, yang sudah Anda sakiti dengan provokasi Anda. Belum lagi potensi dosa jariahnya guys. Aduh, berat ini guys. Dosa jariah di mana orang lain termotivasi dengan video Anda untuk melakukan kejelekan yang sama atau yang lebih parah. Orang lain termotivasi untuk memberikan komentar yang jelek, yang buruk karena video Anda, karena komentar Anda. Orang lain yang setelah membaca komentar Anda memberikan umpatan dan segala macam. Itulah makanya aku sering menghapus komentar-komentar jelek, hate speech dan semacam di video aku, agar kalian tidak menimbun dosa guys, dosa jariah yang kalian akan tabung di akhirat nanti guys. Karena ketika Anda nanti dikonfrontasi oleh orang yang telah Anda sakiti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil hisab nanti, kebaikan atau pahala yang Anda miliki itu akan diberikan kepada orang yang Anda sakiti gitu guys. Dan berapa banyak orang yang telah Anda sakiti. Dan misal ketika Anda habis pahala atau kebaikan yang Anda miliki, tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada orang yang telah Anda sakiti, maka dosa orang yang Anda sakiti itu dipindahkan kepada Anda gitu guys. Karena di akhirat nanti itu nggak ada dinar, dirham, apalagi rupiah, nggak ada guys. Kita semua akan membawa amal dan keburukan kita di dunia ini. Jadi jangan sampai Anda menjadi orang yang merugi atau bangkrut di akhirat nanti guys. Sebenarnya
Apa sih yang Anda dapatkan dari membuat video provokasi, menjelekkan orang lain, menghina orang lain? Ya mungkin Anda mendapatkan dolar atau rupiah yang menurut saya enggak seberapa dibandingkan dosa yang Anda tabung untuk di akhirat nanti gitu. Gak seimbang guys, gak layak, gak seimbang dengan dosa yang kalian harus tanggung di akhirat nanti. Itu berat guys, berat banget. Terakhir saya akan coba membacakan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fayaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari nomor 6018 dan Rawahu Muslim nomor 47. Sekian dari saya guys, mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.